Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1673 sampai tahun 1676. Tindakan Wen Tiren langsung menuai ketidakpuasan sebagian orang. Tuan Wen, situasinya sangat berbahaya. Apakah Anda masih menunggunya? Pembicaranya adalah Ma Liahong. Dia adalah pemimpin sekte pasir besi kecil. Kekuatannya tidak terlalu kuat. Dia baru berada di periode akhir Pigu. Namun, dia adalah salah satu orang pertama yang menjadi pemimpin tembok sebelumnya, dan dia memiliki reputasi di antara sekelompok orang. Sekarang kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Kita harus menunggu Li Shao datang dan berdiskusi. Inilah pandangan Wen Tiren. Ma Liahong mendengus, jika kamu ingin aku melihatnya, tidak perlu menunggu dia. Bahkan jika dia datang, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Jika aku ingin melihatnya, aku bisa pergi ke sisi lain. Susunan transmisi, hancurkan simbol komunikasi, lalu minta seseorang untuk memperkuatnya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mengangguk. Saat ini, mereka tidak mengetahui situasinya dan mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Hanya ketika mereka memahami situasi keseluruhan barulah mereka dapat mengambil tindakan yang ditargetkan. Saya pikir pemimpin sekte kuda benar. Kita tidak boleh menaruh semua harapan kita pada Tuan Li. Kita harus mengambil pendekatan yang lebih bijaksana. Mengirim bala bantuan adalah pilihan yang paling tepat dan tepat. Saat ini, Kong Lin berdiri. Bersamanya datanglah Yunya, Zhou Changgong, Sui Wuye dan para pesolek lainnya. Saya pikir apa yang dikatakan Kong Shao benar. Kita harus mengambil keputusan cepat dan mengambil tindakan, jika tidak, akan buruk jika menunda waktu untuk menyelamatkan orang. Tebing awan itu seperti jarum. Air tanpa daun haha tersenyum, kalau ada kebutuhan, kita beberapa bisa meminta beberapa pembantu di keluarga untuk datang. Kong Shao tidak hanya dapat mengundang tim Wei Long, tetapi juga Wei Hu dan Hiu Hitam. Setidaknya ada 200 orang. Mereka pasti bisa banyak membantu. Sedangkan bagi Yun Shao dan saya, tidak masalah mengerahkan ratusan pengawal. Dan saya juga dapat mengerahkan setidaknya 50 pengawal untuk membantu menemukan orang. Zhou Changgong segera menyatakan posisinya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi pusat perhatian, dan dia pasti tidak akan melewatkannya. Dengarkan kata-kata beberapa orang, semua penonton tersenyum. Kekuatan orang-orang ini adalah 5 ampas, tapi setidaknya sikap mereka sangat baik, dan apa yang mereka katakan juga sesuai dengan maksud mereka. Ya, saya menghargai sikap anak muda Tuan. Ini adalah sikap untuk memecahkan masalah. Ma Liahong mengangguk sambil tersenyum dan memuji dengan murah hati. Layak menjadi tuan muda dari keluarga besar. Dia memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab. Beberapa orang juga menyanjung, tidak peduli apakah mereka benar-benar menghargai Zhou Changgong atau tidak, tetapi secara sepintas, mereka tidak senang dengan sikap Wen Tiren yang mengambil kepemimpinan Jericho Li. Zhou Changgong sangat bangga saat ini. Awalnya, mereka datang untuk ikut bersenang-senang dengan mengandalkan hubungan kekeluargaan. Apa tujuan mereka? Tentu saja, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk publisitas. Apalagi yang mereka lakukan secara aktif. Setelah makan berkali-kali di tangan Jericho Li sebelumnya, mereka harus menemukan ladangnya. Sekarang Jericho Li tidak ada di sini, ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menemukan lapangan. Tentu saja mereka bisa menunjukkannya. Tuan Wen, Anda pernah mendengarnya. Semua orang setuju untuk mengirim bala bantuan. Jangan ragu. Selama ada cukup orang, tidak peduli seberapa besar ruangannya, Anda dapat menemukan orang dengan menggali 3 kaki. Melihat bahwa Wen Tiren tidak punya cara untuk mengambil keputusan, dan ekspresi kesabarannya terlihat di wajahnya. Wajah Wen Tiren berbinar. Apakah menurut Anda dia tidak peduli dengan kehidupan manusia? Karena dia peduli dengan kehidupan manusia sehingga dia tidak berani menyetujui tuntutan mereka. Saat ini, situasi seluruh ruang iblis benar-benar berbeda dari yang dia harapkan pada awalnya. Terlebih lagi, hilangnya 4 orang tadi sangatlah aneh sehingga dia masih diliputi keraguan yang tidak enak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia terlalu banyak berpikir. Segala macam tanda menunjukkan bahwa ruang ini penuh dengan segala macam keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa hanya dengan menemukan Jericho Li dia dapat menyelesaikan masalahnya. Tidak ada gunanya menemukan orang lain. Sebaliknya, dia akan mengejar lebih banyak orang. Su Ziwei berdiri pada saat yang tepat. Saya setuju dengan Tuan Wen.
Kami masih di sini menunggu dengan sabar kabar dari orang Weilong. Begitu kata-katanya keluar, beberapa orang menjadi kesal. Ya, kamu juga anggota grup Tiandao. Tentu saja kamu memakai celana yang sama dengannya. Ya, aku tahu kamu sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati semua orang. Mungkin kita semua sudah mati, dan kamu bahagia. Beberapa orang tidak menganggap ini masalah besar dan mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke dalamnya. Cukup. Seorang pria berdiri dan menatap orang-orang, saya setuju dengan Tuan Wen mengenai masalah ini. Kita hanya bisa menunggu Tuan Li Shaolai. Jika kita terburu-buru membiarkan orang lain bergabung, itu hanya akan membuat segalanya menjadi tidak terkendali. Ya. Sebelum kita mengetahui situasinya dengan jelas, jangan mulai pertikaian. Pihak lain juga menggema. Mereka hanyalah dua murid sekte kecil yang berdiri di sisi Jericho Lee sebelumnya. Tentu saja, kalian berdua telah mendapat manfaat sebelumnya. Ada seseorang yang sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku tidak melakukannya. Seorang pria mengertakkan gigi dan berkata, saya pikir ini terlalu aneh di sini. Ada semacam kejahatan di mana-mana. Saya pikir lebih baik berhati-hati. Bah, orang-orang meremehkannya. Ketika adegan itu menemui jalan buntu, tidak ada pihak yang mau menyerah. Saat Wen Tiren sedang menunggu, seruan panik menyela perselisihan tersebut. Suara itu mengejutkan. Semua orang, lalu mereka mengikuti arah suara itu. Itu Yuan Li. Petik 2. Ada bayangan gelap dalam pelarian. Anehnya, bayangan gelap itu sepertinya menyatu dengan lingkungan besar. Jelas lebih dekat dengan mereka, tapi itu jauh lebih tidak benar dibandingkan sosok Yuan Lai. Bang. Tiba-tiba, Yuan Lai tiba-tiba menyerbu ke arah bayangan itu, hanya untuk mendengar suara tumpul yang keras. Bayangan itu terlempar ke tanah, lalu berhenti. Setelah itu, Yuan Li berdiri, mengambil sesuatu dan berjalan menuju kerumunan. Ketika mereka mendekat, mereka segera menyambut mereka. Wen Tiren segera bertanya, Instruktur Yuan, apa kabar? Apakah kamu sudah menemukan orang yang hilang itu? Begitu dia bertanya, dia menemukan bahwa Yuan Li sepertinya membawa sesuatu, apa yang kamu bawa? Ma Liahong tertegun. Apakah orang yang hilang itu terluka? Ayo turunkan orang, mari kita lihat. Dapatkan pengobatan. Yuan Lai melihat ke arah kerumunan, ekspresinya rumit, minggirlah. Baiklah, ayo minggir dan sisakan ruang. Li Hong segera meminta orang-orang memberi ruang. Yuan berbohong meletakkan benda yang sama di punggungnya seperti karung hitam di tanah. Ketika mereka melihat karung itu tergeletak di tanah, mereka mengira itu adalah seseorang yang terluka dan jatuh koma. Namun, begitu karung itu dibuka, semua kaget. Yang kulihat di dalam karung itu sama sekali bukan manusia, apalagi tubuh manusia. Itu simpul besi. Tepatnya balok besi besar berbentuk manusia. Bab 1674. Ketika mereka melihat setrika, mereka tidak mengetahui situasinya sama sekali, dan Ma Liahong mengerutkan kening dan berteriak dengan suara dingin, Yuan Li, apa yang kamu lakukan? Kamu akan mencari orang yang hilang, tetapi kamu mencari harta karun. Saya akan bertanya kepada Anda, berapa harga jerawat besi ini? Sebagai seorang pejuang dan pemimpin sekte, dia sama sekali membenci Yuan Li, dan tentu saja tidak memperhatikan Yuan Li dalam kata-katanya. Jangan khawatir, Mamen Tuan. Tiba-tiba, Su Xiwei menatap potongan besi besar itu. Jika dia disambar petir, dia menunjuk ke bongkahan besi itu dan berkata dengan suara gemetar, lihat, bukankah ini Gao Song yang menghilang begitu saja? Apa? Jika mereka disambar petir, wajah mereka berubah, dan mereka menatap besi besar itu dengan tidak percaya. Mereka melihat seperti dua kacang polong dari balok besi, bahkan pola pada batang dan pakaian yang dikenakan tinggi-tinggi. Seseorang menghirup udara dingin dengan ngeri, ini apa yang terjadi? Sial, jangan bilang itu Gao Song. Aku tidak percaya. Beberapa orang merasa mati rasa dan tidak bisa menahan diri untuk kembali. Wen Tiren menelan ludahnya dan menatap Yuan berbohong, ada apa? Jelaskan, aduh. Kamu baru saja melihatku mengejar bayangan, kan? Bayangan itu adalah balok besi dari boneka itu, itulah ekspresi Gao Song Yuan Lai yang rumit. Apa? Bayangan yang kamu kejar adalah Gao Song. Bagaimana mungkin? Tadi, bayangan itu berlari begitu cepat. Bagaimana itu bisa menjadi simpul besi? Mereka sangat bodoh sehingga mereka tidak bisa mengerti. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, ketika saya menemukannya, dia hanya memiliki sedikit kesadaran terakhir, dan biarkan saya segera mengendalikannya.
Lalu aku akan mengejarnya, dan ketika aku sampai padanya, keadaannya sudah seperti ini. Yuan Li tidak yakin bagaimana situasinya. Apakah dia diracuni? Seseorang berkata dengan curiga, saya pernah mendengar sejenis racun yang dapat membuat seluruh tubuh seseorang menjadi kaku seperti batu dan akhirnya mati. Racun ini. Apakah menurutmu mata Medusa sekilas berubah menjadi batu? Orang lain tidak punya alasan untuk meremehkan jalan itu. Ma Liahong melambaikan tangannya, baiklah, mari kita periksa dan analisa setrikanya. Siapa yang tahu seni kedokteran? Saya tahu sedikit, seorang pria paruh baya berusia 30-an maju ke depan. Nah, itu Anda. Naik dan lihatlah, dia memesan dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pria itu ragu-ragu, segera melangkah ke depan, lalu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap balok besi tersebut dengan metode pemeriksaan biasa. Akhirnya, tidak hidup. Wen Tiren terkejut, maksudmu dia sudah mati? Tidak ada jejak kehidupan sama sekali, bahkan kematian pun tidak disebut, hanya simpul besi manusia. Pria paruh baya itu menjelaskan. Apa kamu yakin? Wen Tiren masih tidak percaya. Tentu. Saya masih percaya diri dengan keterampilan medis saya, pria paruh baya itu bersumpah. Mereka kaget, mengira Gao Song sudah mati dan menjadi balok besi. Itu tidak ilmiah. Mereka hanya mendengar di dongeng bahwa manusia bisa menjadi batu, tetapi mereka tidak pernah mendengar bahwa manusia bisa menjadi besi. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, besi merupakan zat tunggal, artinya hanya besi saja yang merupakan komponennya, tetapi manusia berbeda. Daging dan darah manusia terdiri dari zat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan alkimia tidak dapat mengubah banyak zat menjadi satu zat. Ma Liahong berpikir sejenak dan berkata, kalau kamu ingin aku melihatnya, mungkin kamu hanya bingung dengan penampilannya. Mungkin Gao Song ada di dalam besi. Belajar. Kata-katanya langsung membuat banyak orang mengangguk. Wajar jika tampilannya berbeda dengan interiornya. Mustahil. Wen Tiren langsung menentang, nadanya tidak bagus, aku peringatkan, sebelum kamu tidak tahu apa yang terjadi pada Gao Song, jangan bertindak gegabah. Jika sama dengan yang dikatakan Yuan Lai, balok besi itu adalah tubuh Gao Song, maka memotong balok besi itu sama dengan memotong tubuh Gao Song. Setelah mendengar keberatannya, Ma Lihong tertawa, Tuan Wen, jangan terlalu gugup. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Tentu saja, saya tidak mengatakannya tanpa otak. Yang perlu kita lakukan bukanlah sayatan keseluruhan. Belajar, tapi hanya sedikit belajar, sama seperti penelitian pada pasien pada umumnya, tanpa membahayakan tubuh pasien. Bahkan tidak. Wen Tiren sekali lagi keberatan, walaupun hanya sedikit, dalam kondisi sekarang, bisakah Anda membalut dan membius orang seperti yang Anda lakukan di rumah sakit? Tuan Wen, apakah Anda bercanda? Bisakah jerawat besi merasakan sakit yang sama seperti manusia? Li Hong berpendapat tidak. Ini. Wen Tiren tidak tahu. Dia masih belum tahu apakah setrika itu benar-benar hanya besi, atau apakah Gao Song sudah menjadi besi. Petugas Wen, jika Gao Song masih hidup, dia mungkin berada di dalam besi. Jika dia terus menunggu, dia mungkin mati lemas di dalamnya. Pada saat itu, nyawa manusia yang masih hidup akan hilang karena penantian semua orang menyia-nyiakan waktu penyelamatan terbaik, yang mana tidak sebanding dengan kerugiannya. Kata-kata Ma Liahong, biarlah banyak orang berpikir mendalam, beberapa orang yang masih ragu-ragu juga mengutarakan pandangannya. Saya setuju dengan Tuan Gerbang Kuda. Saya juga setuju bahwa kita tidak boleh hanya menunggu dan melewatkan waktu penyelamatan terbaik. Tuan Wen, meskipun Anda adalah anggota masyarakat, Anda tidak dapat mengandalkan kekuatan Anda untuk menyelamatkan diri dari kematian. Ada yang membujuk, bahkan ada yang mulai angkat topi. Kini, Wen Tiren berada dalam dilema. Tentu saja, dia berharap Gao Song bisa hidup, tapi dia khawatir Gao Song berada dalam bahaya, seperti yang dikatakan Ma Lihong, dan intuisinya mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Wen Tiren memilih untuk mempercayai intuisinya, yaitu penilaiannya terhadap krisis yang terbentuk dalam proses menjalankan tugas-tugas berbahaya. Saya menolak. Semuanya harus diputuskan ketika Li Sao datang. Su Ziwei juga dengan tegas berdiri di sisinya. Saya juga setuju dengan keputusan Tuan Wen, tunggu sampai Li Sao datang. Namun, Ma Lihong berkata sambil tersenyum, Tuan Wen, meskipun Anda tidak setuju, itu terserah Anda. Hanya Anda yang mendukung Anda, dan kami semua mendukung pemeriksaan tersebut. Di belakangnya mengambil inisiatif. Sekarang, meskipun Wen Tiren ingin berhenti, dia tidak dapat menahannya.
Dia hanya bisa melihat orang-orang ini mulai menggunakan besi. Melihat mayoritas orang yang berada di sisinya, Maliahom mau tidak mau menunjukkan kepuasannya. Zhou Changgong dan yang lainnya bahkan mencibir, hei, bahkan orang-orang di kelompok Tiandao terkadang buta. Di bawah pengaruh kuat Maliahom dan lainnya, mereka meminta pria parubaya yang berada di tempat kejadian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, namun pria tersebut jelas bertindak sesuai dengan wajah Maliahom. Pada dasarnya, dia melakukan apa yang dia katakan. Bab 1675. Pertama, gunakan jarum berilium dan potong lengannya dengan hati-hati. Li Hong memberi perintah. Pria parubaya itu meraih jarum berilium yang berbentuk seperti pisau bedah dan menggores lengan besinya beberapa kali, hanya menyisakan goresan yang sangat dangkal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ini terlalu sulit, sepertinya meningkatkan kekuatan. Bagaimanapun, besi tetaplah besi. Itu bukan otot lengan orang biasa. Gores saja dengan pisau. Pria parubaya itu menggunakan banyak kekuatan untuk menanamkan ki asli ke dalam jarum berilium, dan akhirnya sebuah lubang kecil seukuran tutup paku dipotong dari lengan besinya. Kanyi. Suara ujung jarum berilium yang bergesekan dengan balok besi sangat keras. Melihat hal ini, Maliahom berkata, sepertinya tidak ada yang aneh. Coba potong tempat lain lagi. Baiklah. Pria parubaya itu mengangguk, mengambil jarum berilium, dan memotong kaki dan siku boneka besi itu beberapa kali. Dia menemukan bahwa tidak ada hal istimewa yang terjadi. Tidak ada. Semuanya baik-baik saja. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Ma Li Hong tidak dapat menahan tawanya. Lihat, aku baru saja mengatakan bahwa ini adalah simpul besi, di mana ada orang yang hidup. Ini adalah lelucon dari awal sampai akhir. Semua orang saling memandang, berpikir apakah ini benar-benar sebuah boneka besi. Sebelumnya mereka sangat berhati-hati, apakah perlu. Sungguh, lama-lama, itu hanya sepotong besi tua. Itu membuatku berkeringat. Karena itu hanya sepotong besi, harusnya langsung dibongkar dan dipotong menjadi dua. Jelas sekali bahwa setiap orang telah termakan oleh tindakan tidak berguna sebelumnya. Wen Tiren menjadi marah. Apa yang kamu bicarakan? Baru saja dia mengatakan bahwa orang yang memotong besi menjadi dua tidak setuju dengannya dan mendengus, apakah saya salah? Itu hanya sepotong besi tua. Buang-buang waktu saja kalau kita mengerjakannya seperti ini. Jika kita memotongnya menjadi dua, kita akan menghemat waktu semua orang. Itu dia. Itu benar. Aku pikir juga begitu. Banyak orang menganggukkan kepala karena tidak ingin membuang waktu. Melihat hal ini, Ma berkata kepada para kemanusiaan parubaya, pernahkah kamu mendengar itu? Potong saja sesuai dengan ide orang besar itu. Pria parubaya itu mengangguk, mengambil jarum berilium, menyesuaikan gerakannya, dan bersiap untuk memotongnya. Posisi dada boneka besi. Hentikan Wen Tiren segera berhenti. Ma Liahong meremehkan, Tuan Wen, inilah saatnya. Anda tidak hanya menyia-nyiakan waktu semua orang, tetapi juga melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Ini adalah sepotong besi. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda mengira itu adalah manusia yang hidup. Mengapa menurut Anda itu hanya sepotong besi sebelum semuanya benar-benar pasti? Wen Tiren membalas dengan dingin. Haha, Ma Liahong tidak setuju. Dia pergi ke setrika dan mengetuk dengan tangannya. Sial. Suara logam yang membosankan. Apakah kamu mendengarku? Itu suara logam. Siapa yang bisa menyentuhnya? Pendengaran itu salah, dan penglihatan itu benar. Jangan keras kepala. Bahkan jika kamu adalah orang publik, kamu tidak bisa melawan ide orang besar itu. Jika Anda ingin saya mengatakannya, Anda harus lebih berterus terang. Saya tahu Anda memiliki beberapa keraguan. Haruskah aku melakukannya nanti? Kata-kata itu membuat Wen Tiren tercekat tak bisa berkata-kata. Tidak benar Wen Tiren marah. Tidak benar Wen Tiren marah. Saat ini, setrika yang tidak bergerak bergetar. Awalnya tidak ada yang memperhatikan, tapi Zhu Ziwei, yang sedang menatap setrika, berseru, apakah saya baru saja pusing? Saya melihat besi itu bergerak. Apa? Orang-orang terkejut. Tidak. Saya buta, setrikanya berdarah. Wajah Zhu Ziwei terkejut, dan langkahnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kali ini, semua orang begitu ketakutan hingga rambut mereka berdiri. Besi berdarah. Cerita apa ini? Gulu. Seseorang menelan ludah, kamu jangan membuat lelucon bodoh seperti itu. Aku hanya bercanda denganmu karena aku gila. Apakah kamu buta?
Buka mata Anda dan lihat dengan jelas Su Siwei menunjuk ke setrika. Mereka semua mengalihkan pandangan ke posisi yang ditunjuknya, dan melihat bahwa posisi lengan kiri yang telah dipotong oleh pria paruh baya sebelumnya memang mengeluarkan sedikit cairan. Karena di ruang ajaib sangat gelap, masuk akal jika kita tidak bisa menyalakan lampu. Saat kami mendekat, kami tidak yakin apakah itu darah. Itu bukan darah, kan? Tenggorokan seorang pria berguling. Aku tidak tahu, tapi ini aneh. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Bagaimana besi bisa berdarah? Itu pasti ilusimu. Beberapa orang takut setengah mati, yang lain tidak berpikir begitu. Ma Liahong mendengus, tutup mulut. Ruangan ini sangat lembab dan gelap. Mungkin karena kondensasi uap air dan pendarahan. Omong kosong seperti ini juga ada benarnya. Steam. Beberapa orang berpikir bahwa pernyataan ini dapat dimengerti, tetapi yang lain sangat kesal. Lagi pula, cairan pada balok besi tampak seperti darah, sungguh imajinatif. Wen Tiren dan Zhu Ziwei merasa itu uap atau darah. Intuisi memberitahu mereka bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Sungguh, Li Shao tidak ada di sini pada saat kritis. Zhu Ziwei sangat ingin mengikuti semut di panci panas. Wen Tiren menghela nafas, saya sudah menghubunginya, tapi saya tidak tahu kapan saya bisa datang ke sini. Jika dia tidak datang lagi, pemandangannya mungkin tidak terkendali. Wajah Yuan Lai penuh kegelisahan. Dia berkata dengan cemas, sebaiknya saya menunggu Tuan Li datang. Menurut saya itu tidak mudah. Melihat mereka menunggu Jericho Li satu persatu, Ma Liahong sangat kesal dan berkata dengan marah, cukup. Apakah anak itu peri? Apakah layak untuk diandalkan? Tapi hanya seorang guru, apakah dia masih abadi? Awalnya, saya pikir bahwa orang-orang di sektor publik harusnya punya otak, tetapi melihat Anda seperti ini, menurut saya orang-orang di sektor publik juga seperti ini. Jika Anda melakukan ini lagi, saya harus melaporkan situasinya ke departemen-departemen besar di masa depan dan membiarkan mereka semua keluar dari departemen militer. Sebagai cadangan grup Tiandao, talenta luar biasa dari Wuxi kemungkinan besar akan direkrut oleh grup Tiandao. Sebagian besar anggota departemen militer berasal dari cabang-cabang utama. Ini tidak kurang dari memutus fondasi grup Tiandao. Ancaman seperti itu membuat wajah Wen Tiren jelek. Tuan Gerbang Kuda, santai saja. Jangan mencarinya. Saya benar-benar ingin keluar dari Departemen Seni Bela Diri. Konsekuensinya sangat serius. Saya ingat ada beberapa murid dari pemimpin sekte kuda yang telah tampil sangat baik di Departemen Seni Bela Diri. Mohon berpikir dua kali dan tidak bisa berhenti. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda sendiri. Sekelompok orang di sekitar mencoba untuk membujuknya. Namun, mereka jelas-jelas berusaha menghalangi Ma Liahong, namun sebenarnya mereka memberikan tekanan pada Wen Tiren. Sejujurnya, mereka juga memiliki pemikiran yang cermat. Bab 1676. Di dunia ini, setiap orang memiliki 99 kecilnya sendiri. Tentu saja, orang-orang ini tidak terkecuali. Meskipun banyak anggota departemen militer berasal dari berbagai departemen besar, sampai batas tertentu, mereka melemahkan kekuasaan publik dan membuat publik tidak dapat mengontrol sepenuhnya departemen militer. Dan departemen-departemen besar tidak mau dikendalikan dengan cara ini. Mereka harus melakukan perjalanan. Terus terang, ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan kesempatan untuk memaksa dan memperebutkan kekuasaan. Berdiri di tengah kerumunan, Ma Liahong merasa dipuji oleh semua orang. Dia terlihat bangga, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Itu yang dia inginkan. Melihat Wen Tiren tidak berbicara, dia dengan penuh kemenangan mengambil jarum berilium dari tangan pria paruh baya itu dan pergi ke boneka besi itu, siap melakukan pertarungan besar secara langsung. Tepat ketika Wen Tiren berada dalam dilema dan ragu untuk berhenti, juru selamat akhirnya datang. Nona Li, akhirnya kamu sampai di sini. Yuan Lai sangat bersemangat saat melihat Jericho Li. Su Ziwei bergegas maju menemuinya. Bagus, Li Shao, kamu bisa mengandalkanku. Aku sudah lama menunggu bersama Tuan Wen. Kalau kamu tidak datang lagi, aku khawatir nanti aku harus mengundurkan diri, kata Wen Tiren tak berdaya. Orang ini datang. Kupikir dia tidak akan datang. Ma Liahong dan yang lainnya sudah lama bertemu Jericho Li, tapi mereka sama sekali tidak menganggap serius Jericho Li, dengan ekspresi mencemooh. Ma Liahong diabaikan begitu saja, memegang jarum berilium, siap untuk melanjutkan. Namun, begitu dia memasukkan jarum berilium ke dalam dada boneka besi itu, angin kencang langsung datang dan membuat jarum berilium terlepas dari tangannya. Pah!
Pendaratan jarum berilium. Ma Leahong menghadapi serangan diam-diam, langsung marah, bajingan. Bajingan mana yang menyelinap di belakangku? Jericho Lee terlihat keren dan mengaku melakukannya sendiri. Sialan, Ma Leahong sangat marah, menatapnya, beraninya kamu menyerangku. Jericho Lee melontarkan cibiran, dia tidak seberani kamu. Di depan banyak orang, Anda membunuh orang yang masih hidup di depan umum. Saya merasa rendah diri. Orang-orang terkejut dengan ini. Apa? Orang yang hidup? Terbuat dari besi, bukan? Ya. Saya sudah memeriksanya berkali-kali. Itu sepotong besi. Bagaimana bisa menjadi orang yang hidup? Aku khawatir itu salah bicara, bukan? Mereka sangat curiga dengan kebenaran perkataan Jericho Lee. Ma Leahong gemetar karena marah, bajingan. Itu adalah sepotong besi tua. Apakah kamu buta? Saya bahkan tidak bisa melihat besi hidup dan besi rusak. Berkat kamu menjadi seorang guru, menurutku kamu adalah orang yang salah. Jericho Lee menoleh dan menatapnya sambil tersenyum, aku tidak ingin melihatmu dengan cara yang sama, tapi dia telah mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Anda tinggal menunggu dia berurusan dengan Anda. Begitu dia selesai berbicara, Jericho Lee segera mengeluarkan setetes embun dan menjatuhkannya langsung ke alis besinya. Pada saat yang sama, jejak aura muncul di ujung jarinya untuk memecahkan susunannya. Detik berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang melihat bahwa boneka besi, yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, benar-benar mengeluarkan bunyi, klik, dan kemudian lembaran besi itu dengan cepat memudar dan memulihkan daging dan darah aslinya. Pada saat yang sama, mereka juga melihat bahwa setiap posisi di mana orang setengah baya mulai memotong mengeluarkan darah. Kiss. Itu benar-benar manusia yang hidup. Ya Tuhan. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan tersentak dan tampak ngeri. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu, yang benar-benar di luar jangkauan kognitif mereka. Gao Song, kamu baik-baik saja? Yuan Lielian bertanya. Aku. Seluruh wajah Gao Song terpelintir. Dia menoleh dan menjadi marah. Dia melompat ke arah Ma Leahong dengan gigi dan cakarnya. Dasar brengsek, siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan pisau padaku? Dia bergegas, meraihnya di lehernya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan meraung dengan mata merah. Kau bajingan yang baik, bukan? Aku akan membunuhmu bajingan. Meski sebelumnya dia pernah menjadi simpul besi, bukan berarti dia tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, rasa sakitnya tidak berbeda dengan orang normal. Sebelumnya, Ma Leahong menginstruksikan orang-orang untuk mengambil jarum berilium untuk memotong daging dan darahnya, dan memotong tidak kurang dari 10 tempat, dan bahkan potongan besar di beberapa tempat. Ini bukan hanya asam. Dia bisa mengabaikan pria paruh baya itu. Bagaimanapun, pria paruh baya itu sepenuhnya berada di bawah komando Leahong Ma, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Kekuatan Gao Song mirip dengan Ma Leahong, jadi begitu dia menangkap Ma Leahong, dia tidak bisa melarikan diri. Simpan bantuan. Marion hampir tercekik. Namun saat ini, orang sudah lama ditakuti oleh Gao Song. Ketika mereka melambat, di mana mereka bisa menjaganya? Mereka semua mengelilingi Jericho Lee. Tuan Muda Lee, apa masalahnya? Mengapa yang hidup menjadi besi? Aku sudah hidup lebih dari 40 tahun, dan aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh. Itu membuatku takut setengah mati, Li Shao, jelaskan pada orang besar itu. Betapa mereka membenci Jericho Lee sebelumnya, betapa mereka menghormatinya sekarang. Secara keseluruhan, mereka memahami mengapa Wen Tiren dan Zhu Ziwei harus menunggu Jericho Lee kembali. Ternyata Jericho Lee adalah master sebenarnya. Dengan cara mudah Jericho Lee untuk mengubah orang kembali, mereka terkesan. Li Shao, beruntunglah kamu kembali tepat waktu, jika tidak kamu akan mati. Yuan berbohong berkeringat dingin. Baru saja, Ma Leahong hendak memotong dada pria itu. Jika Anda benar-benar melakukan ini, Anda dapat mengirim Gao Song langsung menemui Raja Neraka. Ya. Jika dipotong dari dada, jantungnya harus dipotong menjadi 2. Zhu Ziwei mengangguk dengan sibuk. Wen Tiren menarik napas dalam-dalam, Li Shao, kenapa dia menjadi sebongkah besi? Setiap orang memiliki pertanyaan ini, dan mereka semua memandang Jericho Lee dengan mata penuh harap. Jericho Lee melihatnya. Sederhana dan rumit. Singkatnya, dia dipenjara oleh pasukan khusus, dan kesadarannya dipindahkan ke besi. Yang lebih rumit, dia dikikis oleh kejahatan dan diubah menjadi besi, tapi besi ini miliknya, bukan miliknya sendiri. Ini membuat orang pusing.
Kenapa aku tidak mengerti? Aku juga. Orang-orang bingung. Di mana mereka? Tapi Guan Sun mengerti. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa maksud Li Shao adalah bahwa kejahatan telah mengikis kesadaran Gao Song dan menduduki tubuhnya, tetapi kesadarannya masih tetap terjaga. Jericho Li mengangguk, kejahatan telah menguasai tubuhnya, dan iblis telah menguasai tubuhnya. Meskipun kesadarannya masih berada di dalam tubuh ini, dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Tidak, jika kekuatan jahat mengikis, gejalanya tidak seperti ini, kata Guan Sun. Sebelumnya, mereka telah menentukan bahwa setelah ki jahat memasuki tubuh, manusia akan tetap sama untuk waktu yang singkat dan tidak akan mengalami perubahan apapun. Namun, setelah jangka waktu tertentu, manusia akan mati dan akhirnya menjadi hantu. Itu tidak seharusnya menjadi boneka.